Assalamualaikum Agriers. Berjumpa lagi dengan Agricastku, Agriculture Podcast Kulon Progo. Bersama dengan saya, Vita KP. Nah, sekarang ini kita sedang berada di wilayah Pantai Trisik dan sekarang saya sedang berada di kebun tanaman bawang merah. Oh ya, Agriers, lihat nggak sih ada apa ya ini namanya pipa-pipa, tapi bentuknya itu unik gitu. Kira-kira pemanfaatannya untuk apa ya? Di sana ada mas-mas. Kita tanya yuk. Selamat siang, Mas. Perkenalkan, saya Vita KP dari Agricastku. Dengan Mas siapa? Edi. Oh, Mas Edi. Oh iya, Mas. Karena yang di sini ada Mas, mau tanya nih, ini kira-kira apa ya, Mas? Dan pemanfaatannya untuk apa? Oh ya. Nah, ini kita berada di lahan bawang merah yang kebetulan baru selesai tanam 3 hari yang lalu. Dan ini kita memanfaatkan teknologi penyiraman, yaitu menggunakan sprinkle. Jadi nanti pompa angin itu mengalirkan air melalui selang-selang ini, kemudian naik di pipa, dan kemudian air itu nanti akan berputar 360 derajat menyirami tanaman yang ada di sini. Jadi lebih efisien untuk penyiraman. Jadi nggak banyak tenaga yang kita keluarkan, Mbak. Oh iya. Jadi ini kan nozzle ini kan fungsinya dia Ini ya? untuk memutar air, dan nanti kan airnya itu seperti rintik-rintik hujan itu. Jadi Jadi nanti kayak bisa hujan rata. gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Oh iya. Terus penasaran juga nih, Mas. Kalau yang itu apa, Mas ya? Kayaknya masih asing gitu. Oh ya. Nah, karena petani zaman now atau petani milenial itu dituntut untuk senantiasa update atau mengikuti perkembangan teknologi, tidak hanya di teknologi yang terapan, tetapi kita juga teknologi-teknologi lain di bidang pertanian juga harus bisa memanfaatkan. Salah satunya adalah alat ini. Jadi nama alat ini adalah leg trap insect. Jadi fungsi alat ini adalah untuk menangkap hama-hama atau serangga-serangga yang mengganggu tanaman di sekitar melalui tadi dengan lampu UV yang nanti akan menarik serangga-serangga itu masuk ke perangkap di penampakan yang di bawah ini. Dan ini sangat fungsional sekali karena kita juga tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan aliran listrik. Jadi sumber dari lampu ini berasal dari baterai yang nanti dia menyerap sinar matahari. Jadi sudah pakai solar panel di sini. Jadi sangat efisien dan sangat membantu sekali untuk kami menangani hama-hama yang ada di lahan bawang merah ini. Oh iya, Masya Allah, bagus ini. Oh iya, tadi kan nyebut-nyebut tentang petani milenial ya, Mas ya? Ya. Nah, kira-kira apa namanya ya? Di sini Mas, dan kaitannya dengan petani milenial di Kulon Progo ini apa ya, Mas ya? Kalau boleh tahu? Nah, saya sendiri sebagai ketua dari Asosiasi Petani Milenial Kulon Progo, kebetulan kemarin ditunjuk untuk membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten bersama rekan-rekan petani yang lain, dan kami menghimpun petani-petani muda di wilayah Kulon Progo karena milenial itu kan identik petani muda ya. Jadi untuk jejaring kami itu usia di bawah 40 tahun, dan di keanggotaan sendiri sudah sekitar 300 petani milenial yang tergabung. Tapi target kami harus lebih tinggi dari itu. Paling nggak di tahun pertama ini ada 1.000 petani milenial yang masuk ke jejaring kami. Nah, ini salah satu produk dari petani milenial Kulon Progo juga. Isan dari Desa Bugel. Dia menemukan alat ini, pengembangan untuk alat penangkap serangga dengan teknologi tadi, dan kemudian kita manfaatkan untuk mengatasi permasalahan hama di wilayah pertanian kami. Nah, kami ini kan pertaniannya di wilayah pesisir di Pantai Trisik,
Dan memang selain di lahan pertanian sawah, kami juga lebih dominan lahan pasir sebenarnya. Pertanian lahan pesisir itu lahan pasir. Tetapi karena di musim ini kita sedang penyiapan lahan dan nanti tanam serentak baru sekitar 1 minggu lagi. Jadi kami sekarang fokus di lahan sawah yang memang kalau di lahan sawah kan tidak terikat dengan tadi sistem tanam serempak. Kalau di Kulon Progo sendiri ini, Asosiasi Petani Milenial itu sudah mulai ada sejak kapan ya Mas ya? Nah, kalau di Kulon Progo, Asosiasi Petani Milenial itu kalau penubuhannya itu sudah sejak tahun 2019. Cuman untuk pengukuhan tahun ini kita sempat 2 kali berganti kelembagaan ya. Yang pertama bentuk Forkom, tapi karena kita lihat idealnya itu ternyata lebih banyak yang nanti bisa kita kolaborasikan itu jika berbentuk asosiasi. Makanya kemudian di awal tahun ini kita kemudian merubah nama dari Forkom menjadi asosiasi. Cuman secara visi misi terus program kerja dan kegiatan hampir sama. Cuman secara kelembagaan yang terdata di dinas pertanian itu bentuk asosiasi. Ya. Tadi kan disebutkan kalau anggotanya sekitar 300-an ya Mas 300, ya. Nah, ya. Kalau boleh tahu gimana sih caranya bisa jadi anggota dari asosiasi ini Mas? Oh ya, kami kebetulan juga mendapatkan tugas di Kepengurusan Petani Milenial ini untuk menumbuhkan jejaring dan juga untuk kelembagaan untuk ditingkatkan. Artinya nanti ada resonansi menggerakkan petani-petani muda di wilayah Kulon Progo yang terdiri dari 12 kapanewon ini untuk nanti juga masuk di keanggotaan petani milenial Kulon Progo. Jadi untuk syaratnya sebenarnya hanya patokan usia saja yang paling utama itu karena milenial itu usianya di bawah 40 tahun. Jadi petani-petani muda itu nanti yang tertarik untuk ikut atau nanti bergabung dalam Asosiasi Petani Milenial Kulon Progo nanti tinggal menghubungi BPP setempat atau nanti langsung bisa ke kami. Nanti kami data, yang utama kan nanti berdasarkan data KTP, terus nanti kegiatan pertanian yang sedang dilakukan saat ini, terus kemudian nanti kan dari jejaring petani milenial itu kan kami masukkan ke JPN, Jaringan Petani Nasional. Dan di situ nanti dari JPN itu banyak program-program pemerintah yang bermanfaat yang kemudian nanti kami sampaikan ke jejaring petani milenial, utamanya di wilayah Kulon Progo. Ya. Nah, kalau dari Mas sendiri nih sebagai petani milenial, kira-kira usaha apa saja sih yang udah dibudidayakan? Kalau saya di wilayah lahan pasir di Pantai ini yang kami budidayakan ada beberapa tanaman, tetapi lebih spesifik jenis tanaman horti seperti cabai, terus sayur-sayuran, bawang merah juga, melon, semangka, dan juga kalau di lahan persawahan juga kami juga membudidayakan padi. Masya Allah, sekali ya, beragam gitu Mas. Tapi kalau di sini kan memang lebih khusus pengembangan wilayah pertaniannya untuk pertanian cabai karena sentra cabai di Kulon Progo bahkan barometer cabai nasional itu di wilayah pesisir Kulon Progo. Selain di Pantai Tesik juga misalnya di wilayah Kapanewon lain yang ada wilayah pesisirnya di Karangsewu terus sampai ke Temon juga. Tapi kalau di Pantai Tesik itu memang untuk produktivitas atau hasil dari komoditas cabai itu memang rata-rata paling banyak dibandingkan dengan wilayah pesisir lain di Kulon Progo. Dan tahun ini kan kita coba untuk menumbuhkan sentra baru yaitu bawang merah. Karena kemarin di musim yang lalu kita gagal tanaman cabai terus diganti bawang merah, berhasil. Nah kemudian ini mulai kita budidayakan secara lebih intensif lagi untuk bawang merah. Jadi memang di Kulon Progo ini untuk perkembangan pertanian itu sangat luas ya potensinya. Itu catat Agriers di sini tuh masih luas untuk potensinya. Jadi jangan ragu untuk menjadi salah satu bagian dari petani milenial seperti yang tadi sudah disebutkan oleh
Mas Edi, persyaratannya jangan lupa dicatat ya. Oh ya Mas, terakhir, apa sih harapan Mas terkait petani milenial yang ada di Kulon Progo ini khususnya ya, untuk kedepannya gitu? Saya berharap dengan adanya program petani milenial, karena petani milenial itu adalah salah satu program unggulan dari pemerintah saat ini. Dan jadi kalau dulu kita mungkin agak malu kalau menyebut profesi kita petani. Jadi kita berusaha untuk mengajak kaum muda itu untuk bangga jadi petani. Karena apa? Kemarin juga kita lihat ketika COVID melanda, ternyata sektor pertanian jadi salah satu yang mungkin bertahan dan kemudian mampu menjadi penyangga ekonomi Indonesia juga. Nah, harapannya dengan adanya petani milenial ini nanti kan keunggulan petani milenial dibandingkan petani konvensional tadi, selain dari usia yang relatif muda, petani milenial itu juga punya kapasitas yang lebih mumpuni, misalnya lebih melek teknologi, terus kita juga terbiasa dengan penggunaan IT juga untuk nanti pasca panen kita untuk pengolahan, kemudian untuk pemasaran juga sudah menggunakan berbagai macam media online. Dan selain itu kan petani-petani muda itu juga lebih riset, Mbak. Jadi selain tadi ada salah satu contoh pengembangan teknologi pertanian dari teman-teman kami juga, nanti harapannya teman-teman yang mungkin sebagian dari kami itu sedang kuliah, teman-teman di perguruan tinggi itu punya ide atau punya inovasi yang bisa nanti dari pertanian, itu nanti harapan kami. Jadi nanti melengkapi memang jumlah petani milenial dengan petani kolonial ya, petani yang lebih senior itu kan lebih banyak yang senior itu, harapannya nanti dari petani milenial itu bisa membantu meningkatkan kapasitas dari petani-petani Indonesia secara keseluruhan, baik nanti dari segi pemasaran, penggunaan teknologi, ataupun nanti ketika kita meningkatkan nilai tambah dari hasil panen yang kemudian biasanya kan karena berbagai faktor petani itu tidak pas panen itu tidak kadang-kadang harga jatuh atau dipermainkan tengkulak. Nah, dari situ kan kita belajar untuk bagaimana petani milenial itu nanti juga menjadi jembatan agar nanti petani Indonesia juga lebih sejahtera lagi. Mantap Mas, mantap Mas. Iya. Nah, catat tuh Agriers. Jadi istilah petani itu sekarang tuh udah nggak yang kolonial gitu. Sekarang beriring dengan perkembangan zaman, istilah petani itu melebar dan meluas. Bahkan sekarang sudah ada istilah petani milenial. Jadi jangan ragu untuk bergabung dalam petani milenial yang ada dimanapun itu. Kalau yang di sini khususnya adalah untuk petani milenial Kulon Progo. Nah, sekian yang bisa Vita KP sampaikan. Oh ya, sebelum kita mengakhiri ini ada sedikit kenang-kenangan dari makasih. tim Agro Podcast. Ya, terima kasih banyak ya Mas Edi atas informasi-informasinya. Sama-sama. Ya, sekian perjumpaan kita hari ini di Agricast-ku bersama Vita KP. Nantikan episode-episode berikutnya yang lebih wow, lebih informatif, dan lebih beragam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ST. Sensus Pertanian 2023. Mencatat Pertanian Indonesia.